Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan kami semua dalam ibadah online GBI Green Garden. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Kita mau percaya ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang terlebih besar dibanding segala permasalahan yang boleh kita hadapi. Dan mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau menyembah Dia. Kami mau menyembah Tuhan. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun memenuhi katakan Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kami percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya.
kita menyembah Tuhan. Mari terus kita menyembah buat semua kebaikan Tuhan. Ya Yesus Tuhan, sungguh Kau Allah kami yang luar biasa. Kami mau percaya padamu. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kedepannya kita nggak tahu apa yang kita hadapi. Tapi satu pesan Tuhan di Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hari-hari ini mari kita terus memandang wajah Tuhan. Pikirkan segala kebaikannya dalam hidup kita. Kita nggak tahu akan ada apa di depannya. Tapi satu yang pasti yang kita tahu, kalau pertolongan Tuhan dalam hidup kita itu nggak pernah terlambat. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lebih lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Yesus, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadirat-Mu yang mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang boleh Tuhan tetapkan yang baik dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan ada sukacita yang Tuhan boleh tambahkan. Ada kelegaan yang Tuhan boleh terus impartasikan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami juga boleh bawa dampak, boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, seberapa kita percaya kalau Tuhan Yesus kita itu Allah yang selalu berjalan bersama kita. Mari kita menaikkan satu pujian dengan-Mu Tuhan. Lagu ini lagu yang dulu sering kita nyanyikan. Kalau kita di rumah, kita harus semangat juga buat nyanyikan ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Amin.
sama-sama menyanyikan pujian ini dari awal. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Allah kita dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Dan hari ini Tuhan, mau ada sukacita Tuhan melingkupi kami, amin. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kau dahsyat Yesus. Kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, amin. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita benar-benar mau siapkan hati kita. Hari-hari ini buat saya pribadi, Tuhan ajar saya waktu saya takut, waktu saya lemah. Benar-benar saya mau mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Benar-benar kita terus memandang sama Tuhan. Dan lagu ini lagu yang memberkati saya, dan mari kita mau nyanyikan ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku.
Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia, sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri, sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan.
Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum Dia naik ke surga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat, yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur pagi hari ini kami bisa tetap ibadah, dan Tuhan kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau yang mengurapi kami, sehingga setiap firman-Mu yang ditaburkan tidak akan pernah kembali sia-sia. Berikan kami roh hikmat, pengertian, pengenalan apa yang menjadi isi hati-Mu, biar kami dapat menangkapnya Tuhan dan menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin.
Nah, shalom saudara terkasih dalam Kristus, semua baik, semua aman, ya, terlindungi. Ya, saya berdoa kita semua diberikan Tuhan kesehatan yang terbaik dan dijauhkan daripada segala penularan Omikron. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, pagi hari ini yang akan saya sharingkan, saya berikan tema yaitu perubahan paradigma. Tahun 2022 Tuhan memberikan satu tema kepada gembala sidang kita, yaitu tahun paradigma yang baru. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, mungkin saudara masih ingat pada waktu Januari, ya, apa yang pernah saya bagikan bahwa terjadinya satu perubahan paradigma itu harus dimulai dari cara berpikir kita atau kerangka berpikir kita. Konsep pikir kita itu mengalami perubahan. Kita menangkap sesuatu wawasan yang baru, tapi bukan hanya itu aja. Area kerinduan, area keinginan hati, ya, dorongan hati, atau saya sebut kecenderungan hati, itu juga mengalami satu pergeseran, saudara. Bahkan itu dapat teraplikasi dalam tindakan yang real, dalam kehidupan sehari-hari, itu juga mengalami perubahan. Nah, 3 area ini, kalau sungguh-sungguh mengalami perubahan, itu baru terjadinya satu perubahan paradigma yang baru. Amin, saudara. Ya, jadi area cara berpikir kita dan juga dorongan keinginan hati atau kecenderungan hati, dan juga dapat teraplikasi dalam satu tindakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu 3-tiganya ini harus selaras. Maka kita betul-betul mengalami paradigma yang baru. Yang setuju katakan amin. Ya, setiap kali saudara mendengar firman Tuhan selalu memberikan satu wawasan, satu paradigma yang baru. Mungkin firman itu saudara dengar berulang-ulang, tapi kalau saudara dan saya haus akan firman-Nya, pasti lewat Roh Kudus, firman yang sama pun juga bisa memberikan satu paradigma yang baru. Amin. Nah, saudara terkasih, saya ingin ajak saudara untuk membaca Roma 12 ayat 2, ya. Firman Tuhan mengatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi firman Tuhan memberikan satu patokan yang tegas, satu standar yang tegas. Saudara dan saya tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita terus mengejar apa yang dunia tawarkan saat-saat ini, maka hati kita, kecenderungan hati kita akan menjadi serupa dengan dunia. Dan firman Tuhan mengingatkan, jangan serupa, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Artinya, saudara dan saya, untuk tidak serupa dengan dunia, kita harus mengalami perubahan paradigma. Dari paradigma dunia menjadi paradigma yang ilahi. Yang mengerti katakan amin. Makanya subtema itu saya kasih judul, yaitu paradigma dunia atau paradigma yang ilahi. Nah, kita belajar pagi hari ini. Apa yang maksudnya paradigma dunia? Saya percaya saudara juga sudah tahu akan hal ini, ya. Paradigma dunia itu seringkali kehidupan kita, ya, dulunya juga dipengaruhi dengan apa yang namanya filosofi atau apa kata banyak orang, ya, atau juga dipengaruhi oleh latar belakang, ya, background pendidikan, baik di sekolahan yang kita terima maupun pendidikan keluarga. Ya, setiap keluarga pasti juga ada pendidikannya. Kalau dalam bahasa Mandarinnya itu jiajiao, ya, saudara. Nah, dipengaruhi juga oleh lingkungan, ya, pergaulan, ya, kepada dengan siapa saudara bergaul, baik di sekolah maupun di keluarga, ataupun dalam sekarang yang teknologi sosial media, WhatsApp, TikTok, dan lain-lainnya. Itu semua turut mempengaruhi paradigma kita, saudara. Dan juga sedikit banyak juga dipengaruhi kehidupan masa yang lalu. Mungkin ada yang mengalami kehidupan yang keras, yang sulit. Seperti itu juga membentuk cara berpikir kita, kerangka berpikir kita. Nah, semuanya itu dapat digolongkan yang saya sebut adalah paradigma dunia. Paradigma yang berasal dari dunia. Yang setuju katakan amin.
Sedangkan paradigma yang ilahi adalah bersumber dari kebenaran firman Allah. Hanya satu sumbernya, yaitu kebenaran firman Allah. Apa yang Tuhan Yesus katakan, itu adalah paradigma yang ilahi. Nah, ketika Tuhan mengatakan berubah, jangan serupa dengan dunia ini, berubahlah dengan akal budimu, pembaruan akal budimu, artinya kita harus dari cara berpikir kita, paradigma yang mungkin dipengaruhi dengan paradigma yang duniawi, yang dunia ini, itu beralih kepada satu paradigma yang baru, yaitu paradigma yang ilahi. Amin. Nah, saya berikan beberapa ayat, ya, kita bahas yang umum saja. 2 Korintus 5 ayat 17, ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara pasti tahu, saudara pasti katakan amin. Ya. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya atau seharusnya yang baru sudah datang. Nah, paradigmanya apa kalau kita terima firman ini? Saudara dapatkan apa tentang paradigma yang ilahi ini? Paradigmanya yaitu yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Ya, itu paradigmanya. Ya, yang lama sudah berlalu artinya kehidupan lama kita sudah berlalu. Ya, aku kita harus mati. Ya, ego kita harus nol. Ya, sifat-sifat watak kita, ya, manusia lama kita itu sudah, ya, itu sudah hanya menjadi kenangan masa lalu, sudah menjadi sejarah masa lalu. Itu yang seharusnya terjadi. Kalau itu terjadi, sesungguhnya ini yang harus terjadi, kehidupan yang baru, kehidupan yang ilahi, kehidupan di dalam Kristus yang selaras, yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu harus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jadi tidak ada alasan sebetulnya kalau saudara percaya, yes, aku adalah ciptaan yang baru, tapi kita masih tetap menyimpan kepahitan, kita masih tetap suka tersinggung, atau kita masih suka marah, tidak terkendali, ya, dikit-dikit marah, ya, dan pengen balas dendam, begitu macam-macam, ya, dan selalu jatuh bangun dalam dosa. Sebetulnya tidak ada alasan untuk itu. Kalau itu pun terjadi, artinya kita belum betul-betul mati. Manusia lama kita belum betul-betul mati, saudara. Yang mengerti katakan amin. Dan kehidupan yang baru itu betul-betul belum muncul sepenuhnya dalam hidup kita. Belum terjadinya suatu perubahan yang signifikan dalam kita, saudara. Amin. Ya, seringkali banyak mungkin, ya, termasuk kita juga, ya, seringkali kita berpikir begini, saudara. Ya, saya kan tuh emang dari ononya, dari dulunya sudah temperamental, yang suka marah, suka emosi. Susah lah, itu sudah menjadi watak bawaan. Sulit untuk berubah. Saudara kan sering pakai alasan itu. Dengan baik-baik itu adalah tipu daya muslihat si jahat, supaya kita nggak mau berubah. Kebenaran firman Tuhan, kita diubahkan serupa segama dengan Kristus. Dan Tuhan Yesus itu sabar. Amin. Tuhan Yesus pengendalian diri, penguasaan dirinya itu luar biasa. Ya. Maka Tuhan Yesus ngajak dikaplok kiri, kasih dikaplok pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi kita tetap, wah, ini kan gak bisa berubah. Nah, itu berarti apa? Berarti akumu belum mati. Aku kita belum mati, saudara. Ya, dikit-dikit masih tersinggungan. Ya, dikit-dikit masih, ya, dia menyakiti aku kepahitan. Boleh dong, itu hakku dong, aku tidak mau mengampuni. Ya, kalau secara manusia lama, iya, itu hakmu. Tapi sebagai ciptaan baru, kalau itu tetap kita lakukan, artinya belum terjadi satu perubahan dalam diri kita. Akunya kita juga belum mati.
Ego kita belum mati, saudara. Dan itu akan menjadi batu sandungan. Yang setuju katakan amin. Yang sadar, ayo kita mau berubah. Amin. Amin, saudara. Ya. Jadi segala sesuatu, sifat-sifat lama, watak-watak lama, kan gak mungkin begini, saudara. Ya kalau saudara bilang begini, ya itu kan watak bawaan, sudah dari ononya. Nah saya mau tanya saudara, saudara sejak waktu dari bayi, lahir dari kandungan ibumu, yang keluar begitu, masa langsung bisa marah? Waktu jadi bayi, langsung marah-marahin? Kan bisa kaget semuanya, ini bayi yang menakutkan, saudara. Kan gak mungkin. Jadi itu tipu daya muslihat iblis lewat pikiran, supaya kita tidak mau berubah, supaya kita ya merasa nyaman dengan hal yang seperti, padahal kita sebagai ciptaan baru itu sudah berlalu, itu sudah menjadi sejarah yang harus dikuburkan bersama kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang mengerti katakan amin. Amin, saudara. Ya. Dan kalau bicara dalam dunia usaha, ya saudara, ada yang filosofi yang beredar ya, biasanya yang mempengaruhi cara berpikir kita, yaitu yang kuat menelan yang lemah. Jadi kalau kita mau sukses ya kita harus dengan segala upaya kita harus mengejar kesuksesan itu, mengejar kekayaan itu. Ya. Kalaupun bisa saudara, ya kita bangun satu usaha. Ya kalau sukses ya kita jadi kaya, walaupun dengan cara apapun juga. Ya. Itu paradigma lama, saudara. Bahkan kalau sampai pun gagal, ya kita sudah punya pemikiran, ya bukan kita ya, ada yang punya pemikiran, ya kalau gagal, ya sudah bangkrut. Ya itu masih mending, saudara. Kalau bangkrut, saudara bangkrut, tapi kan harus, kalau saudara ciptaan baru itu harus bertanggung jawab untuk tetap membayar atau melunasi utang-utang saudara, utang piutang saudara. Itu ciptaan baru, walaupun mungkin harus dengan mencicil, tapi saudara punya satu itikat yang sungguh-sungguh. Ya. Tapi ada yang begini, kalau gagal ya udah ciak-cao namanya. Ya, makan duit orang kabur. Nah itu ciak-cao, habis ciak-ciak. Kalau sebagian dari saudara mungkin nggak ngerti ciak itu apa ya, kalau ciak-ciakan ngerti pasti. Ya. Tahu itu kabur. Jadi tanggunglah, daripada menyatakan pailit, bangkrut, ya udah makan duit orang, utang nggak bayar. Banyak itu saudara masih terjadi dalam kalangan orang Kristen. Apalagi yang bukan Kristen, lebih banyak lagi saudara. Tapi yang terjadi di gereja, anak-anak Tuhan bahkan sampai diaken, ya pelayanan itu juga ada. Kalau sudah utang lupa bayar. Nggak tahu dia nggak mau bayar atau gimana. Saya dulu ada langganan ya dari Semarang. Dia bilang dia jemaat dari gereja mana begitulah ya. Saya tagih berapa kali, dia udah mundur udah lama. Dia bilang tenang kok, kita ini sama anak Tuhan ya, orang Kristen. Saya nggak mungkin makan duit engkau. Dia bilang begitu, saudara. Saya punya tanah rumah nih, tanahnya nih. Saya mau jual itu, nanti kalau laku, doain ya kok, kalau laku, saya bayar. Saya tunggu sampai berapa tahun ya saudara. Lalu saya telepon lagi, ada 2 nomor HP, dua-duanya tidak bisa kehubungin. Sampai sekarang. Mungkin dia sudah di-rapture sama Tuhan. Nggak tahu dia masih ingat nggak kalau di-rapture dia sama Tuhan, masih ingat nggak utangnya. Saya percaya nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Ya, jadi jangan sembarangan saudara. Ya, kalau saudara sebagai ciptaan yang baru, kita harus hidup dalam kebenaran firman. Kalaupun pailit, kalaupun bangkrut, gagal, ya namanya usaha pasti ada sukses, ada gagal. Kalaupun gagal, kita harus punya itikat baik, berusaha untuk menyicilnya. Walaupun mungkin susah, kita harus berani menghadapinya. Ya, kita minta tangan Tuhan yang tolong. Ya kalau Tuhan bekerja, orang tersebut ya udah nggak usah bayar, ya barulah saudara lepas dari tanggung jawab itu. Nah itu adalah ciptaan baru. Artinya apa?
Jadi anak Tuhan, jadi ciptaan baru, jangan jadi batu sandungan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Itu Kristen-Kristen wajah lama, itu harus berubah. Termasuk kalau kita ada di antaranya. Hari ini, ayo bertobat. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, ada poin berikutnya. Ini yang paling penting. Ini adalah inti dari yang apa yang saya bagikan hari ini. Ya, yaitu saya mau bicara tentang hukum Taurat dan kasih karunia. Ya, mungkin saudara sering dengar akan hal ini. Ya, kalau saya mau tanya kepada saudara, saudara terima Yesus, percaya Yesus, saudara yang hidup saat ini, saudara dipengaruhi dengan Taurat atau kasih karunia? Saya percaya saudara pasti jawab kasih karunia. Ya, betul. Kita diselamatkan bukan usaha kita, bukan kemampuan kita, bukan bisanya kita, tapi semata-mata kemurahan Tuhan. Itulah kasih karunia-Nya yang diberikan cuma-cuma tanpa imbalan apapun juga. Nah, itu grace of God, grace from God, kasih karunia dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah, namun saya dapati ini termasuk saya sendiri yang saya rasakan. Walaupun saya memahami, mengerti akan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, namun sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran-pemikiran saya juga masih dipengaruhi dengan pikiran-pikiran Taurat. Mungkin saudara nggak setuju, mungkin saudara bilang, oh saya enggak. Nah, saudara dengar penjabaran dari saya ini, ya. Saya akan secara singkat saya bagikan tentang antara Taurat dengan kasih karunia. Ya. Kalau hukum Taurat itu ada satu tuntutan hukum yang harus ditaati, yang harus dipenuhi. Jadi orang yang melanggar hukum Taurat itu konsekuensinya dosa, dan upah dosa adalah maut. Betul ya saudara? Ya, bangsa Israel diberikan 10 hukum perintah Allah, yaitu Taurat. Tapi ternyata mereka tidak bisa melakukan sepenuhnya hukum Taurat. Sehingga ya kita tahu ya mereka masih Tuhan masih mengatakan mereka ini umat pilihan Allah, tapi umat yang tegar tengkuk. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan satu perjanjian baru lewat Tuhan Yesus yang memberikan hukum kasih karunia kepada kita semua. Amin. Nah, artinya apa saudara? Hukum Taurat ya, suatu hukum, kalau hukum diberikan kepada kita, kita harus berusaha untuk bisa mentaati. Artinya ada unsur usaha kita. Usaha kita untuk mentaati. Seperti itu. Nah, yang namanya hukum saudara tidak bisa mengubahkan. Belum tentu bisa mengubahkan. Bukan tidak bisa mengubahkan, belum tentu bisa mengubahkan. Hukum hanya bisa memberikan efek jerah, tapi tidak bisa mengubahkan. Ya, contohnya saya pernah ke RRC tahun 80-an begitu ya, masih jadul begitu ya, TV-nya. Itu saya lihat hitam putih TV-nya. Ya, itu pada waktu itu ada di siaran beritanya itu orang-orang yang dihukum mati. Ya, dikasih apa itu kayak saudara lihat film itu papan ditulis penjahatnya itu deret didor, dan itu deretannya itu bisa ribuan meter saudara. Banyak, jauh, panjang, bukan jauh, panjang. Ya, korupsi, dor, narkoba, dor, ya, bunuh orang, dor, pokoknya dor. Tapi kok masih banyak yang melanggar? Artinya hukum itu tidak bisa menyelamatkan, ya. Hukum tidak bisa mengubahkan. Hukum hanya bisa memberikan efek takut. Saya takut dihukum, karena itu saya berusaha untuk mentaati peraturan hukum. Betul nggak? Ya. Tapi belum tentu dalam diri kita itu sudah benar. Kadang-kadang kita bisa mengambil celah dari hal itu. Kalau orang nggak kelihatan, orang nggak tahu, kita bisa melanggar hukum.
Tapi beda dengan saudara dan saya kalau ada kebenaran yang ada di dalam diri kita. Kalau kita ada kebenaran dalam diri kita, kita tidak akan pernah melanggar hukum. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, jadi hukum itu sesuatu yang dari luar yang menuntut kita untuk mengalami perubahan. Dan segala sesuatu usaha manusia itu pasti mengalami yang namanya gagal, yang namanya sia-sia. Yang mengerti katakan amin. Nah, kebenaran yang di dalam diri kita yang Tuhan taruh adalah kasih karunia. Amin saudara. Ya, kasih karunia itu apa saudara? Yaitu Tuhan Yesus yang menggenapi hukum, tuntutan hukum. Yang seharusnya kita semua manusia adalah berdosa adanya, termasuk kita sering melanggar, ya, dosa, termasuk kita sering jatuh dalam dosa, ya. Seharusnya kita dihukum kayak di Cina itu ditembak, mati. Tapi Tuhan yang menggenapi hukuman itu, yaitu mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia taat mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, pelanggaran hukum kita, baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Satu kali dia korbankan dirinya, hanya untuk kita yang semua umat manusia yang berdosa, supaya kita tidak dihukum. Yang mengerti katakan amin. Itu cuman-cuman, bukan karena perbuatan baik kita, bukan dengan usaha kita, tapi itu semua hanya karena Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat manusia. Itulah yang namanya kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah saudara masih ingat ya, ketika saudara percaya sama Tuhan Yesus, saya mau tanya ini. Saudara percayanya adalah saudara asal ngomong dengan mulut, ya mungkin saudara dari pikiran tumbuh dan saudara ucapin dari mulut, ya aku percaya. Ya mungkin saudara bisa ada yang dengar dari teman, ada yang ikut-ikutan, itu biasanya yang dari mulut aja itu. Tapi atau saudara dengar, lalu saudara merasakan dari dalam muncul satu, ya ini yang aku mau. Yes, ini yang menyelamatkan. Dan Tuhan keluar dari mulut saudara, Tuhan aku mau percaya. Seperti itu kan? Betul nggak yang kita alami? Amin. Artinya apa? Kasih karunia itu Tuhan bekerja itu dari dalam diri kita dan itu mengalir keluar. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau Taurat itu sesuatu yang dari luar menuntut kita untuk berubah. Sedangkan kasih karunia yang dari dalam itu yang Tuhan taruh dalam diri kita itu membuat kita rela berubah. Beda saudara. Yang mengerti katakan amin. Sesuatu yang dari dalam itu sehingga membuat kita rela mengalami perubahan demi perubahan, dan itu perubahannya lebih afdol, lebih kekal sifatnya. Yang mengerti katakan amin. Yang lebih tidak gampang berubah lagi. Seharusnya saudara, seharusnya. Coba kita buka di Titus 2 ayat 11. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yang 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia. Amin. Jadi kasih karunia Allah itu bukan hanya menyelamatkan kita saja. Dulu mungkin kita selama ini, kenapa kita masih dipengaruhi oleh Taurat? Kenapa kita masih bisa suka jatuh bangun dalam dosa? Kita suka dengan watak-watak lama kita, terbiasa dengan kehidupan lama kita. Padahal kita sudah bilang kita sebagai ciptaan baru. Karena kita nggak pernah menyadari kasih karunia yang Tuhan taruh dalam diri kita. Kita selama ini hanya berpikir kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita supaya kita mati masuk surga. That's it, selesai. No. Kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan itu bukan hanya untuk menyelamatkan kita, untuk supaya kita bisa masuk surga. Tapi kasih karunia Tuhan itu bekerja secara luar biasa. Dia bisa membuat kita rela untuk meninggalkan kehidupan lama kita, kehidupan yang fasik, atau keinginan-keinginan daging, keinginan duniawi, keinginan dosa. Itu yang muncul dari dalam keluar.
Yang mengerti katakan amin. Seringkali ada firman berkata, ya, hendaklah engkau kudus karena Bapakmu di surga kudus. Hendaklah engkau sempurna karena Bapakmu di surga adalah sempurna adanya. Dan ada yang usahakan, engkau harus kerjakan keselamatanmu dan engkau harus berusaha untuk hidup kudus. Dengar baik-baik, itu firman Tuhan gak salah saudara. Tapi kita yang mengartikannya yang agak kurang tepat. Kita pikir kita harus berusaha. Dan ketika saudara berusaha, saudara dapati sering gagal, betul nggak? Ketika gagal saudara berusaha, aku nggak bisa, aku baru minta ampun, aku jatuh dalam dosa lagi, aku nggak mampu, betul nggak? Akhirnya saudara, ya udahlah, begitu aja, pasrah. Nah, itu pengaruh daripada Taurat. Bukan berarti kita nggak berusaha, bukan saudara, bukan berusaha, tapi kita kerjakan keselamatan, atau hendaklah kita bisa menjadi sempurna sama seperti Bapakmu sempurna. Kita kerjakan keselamatan itu atas dasar kasih karunia-Nya yang Tuhan taruh dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, sekali lagi yang mengerti katakan amin. Karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu luar biasa. Itu adalah nilainya adalah nyawa Yesus, darah Yesus, saudara. Itu berharga. Saudara harus pahami. Seringkali kita nggak sadar akan hal itu, nilainya nggak sadar, saudara. Kita sering abaikan. Nah, kita tetap berbuat dosa semau kue, padahal kita sudah diampuni, sudah merasa diampuni. Kita tetap, yang penting kita datang, Tuhan ampuni dosa-dosaku, baik secara sadar maupun tidak sadar. Mungkin saudara sering doa yang seperti itu. Sebetulnya itu adalah salah satu bentuk tipuan muslihat si jahat juga, saudara. Kenapa kita sering jatuh dalam dosa? Karena kita masih belum hidup dalam kasih karunia-Nya, atau kita tidak sadar ada kasih karunia yang Tuhan taruh dalam diri kita. Itu luar biasa. Amin. Hari ini ayo berubah cara berpikir kita. Jangan menganggap ya kita terus hidup dalam dosa itu sesuatu yang wajar dan Tuhan pasti ngampuni. Tapi biarlah mulai menyadari kasih karunia Tuhan sanggup memulihkan aku lewat firman dan Roh Kudus-Nya untuk aku dibenarkan dan dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, saya tunjukkan supaya saudara lebih jelas lagi. Yohanes 1 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi tidak hanya satu kasih karunia saja, saudara. Ternyata banyak kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Yang mengerti kata amin ya, tiap pulang saudara diberkati. Kasih karunia berlimpah-limpah, seharusnya itu banyak, saudara. Bukan hanya untuk menyelamatkan, tapi itu untuk mengubahkan kita, untuk kita rela tidak melakukan dosa, untuk kita rela hidup dalam kebenaran firman. Amin. Untuk kita juga bisa sanggup melakukan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Dengan kata lain, kalau saudara mau mengalami kepenuhan Kristus, ya, saudara harus izinkan kasih karunia demi kasih karunia yang ada di dalam dirimu dan ada dalam diri saya itu mengubahkan kita. Yang setuju katakan amin. Maka saya percaya lewat firman dan pekerjaan Roh Kudus, kepenuhan Kristus itu pasti terjadi. Dasarnya hanya satu, kasih karunia, bukan usaha kita. Amin. Nah, 1 Korintus 15 ayat 10. Ini Rasul Paulus yang ngomong. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Wow, ini luar biasa, saudara. Ya. Rasul Paulus mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, dia begitu menyadari kasih karunia Allah berlimpah dalam hidupnya. Adalah sebagaimana aku ada sekarang. Waktu Paulus mengucapkan hal ini, dia adalah seorang
yang dipakai oleh Tuhan yang luar biasa, yang bisa melakukan mujizat, yang bisa memenangkan banyak jiwa. Dahsyat pelayanannya. Amin. Betul nggak? Betul ya? Nah, dulunya dia suka bunuh orang Kristen, suka menganiaya jemaat Tuhan. Itu dulunya. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, dia diubahkan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dan dia bahkan berani katakan gini, dia punya satu jaminan. Dia katakan kepada Tuhan, kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepadaku tidak akan pernah sia-sia. Harusnya itu saudara dan saya miliki juga. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua ini. Mereka semua ini yang dimaksud siapa? Ke-12 para rasul, murid Tuhan Yesus yang lebih sering sama Tuhan Yesus. Bukan berarti Rasul Paulus sombong, tidak, saudara. Dia tidak kok titik ngomongnya, saudara. Dia berani yakin karena dia percaya. Ya, dia teruskan itu koma, dia hanya koma. Dia katakan gini, tetapi semua itu bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, bukan usahaku, bukan bisanya aku, bukan hebatnya aku, tapi karena kasih karunia Allah yang ada di dalam diriku, yang bekerja secara luar biasa, sehingga aku bisa bekerja keras lebih dari para rasul yang ada. Yang mengerti katakan amin. Harusnya kalau saudara dan saya hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita harus menyadari kasih karunia Tuhan. Harusnya saudara dan saya tidak mudah jatuh dalam dosa. Yang mengerti katakan amin. Dan harusnya kita lebih bekerja giat di dalam melayani Tuhan, melayani sesama. Itu harusnya, tidak dikit-dikit ngomel. Kalau kita kebanyakan pelayanan kita udah bersungut-sungut. Yang mengerti katakan amin. Yang bertobat, yang mau sungguh-sungguh bertobat, katakan amin. Amin. Haleluya. Saya juga mau berubah. Amin, saudara. Doakan, kita berdoa, kita semua harus berubah, mengalami paradigma perubahan paradigma ini. Saya percaya hari ini banyak yang kita dibukakan tentang kasih karunia ini. Ke depan saya percaya masih banyak lagi akan Tuhan bukakan dalam hal ini. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, ada satu ayat lagi, 2 Korintus 12 ayat 9. Ya, ini firman Tuhan mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, kita tahu ya, ini Rasul Paulus mengalami yang namanya duri dalam daging. Dan ia sudah 3 kali berseru, berdoa minta Tuhan Yesus hindarkan duri dalam dagingnya, atau cabut itu duri dalam dagingnya. Tapi Tuhan Yesus jawabnya begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan saya dulu, pengertian saya, itu Tuhan tidak mengabulkan doa seruan Rasul Paulus. Dan Tuhan bilang, ya tidak nambahin gitu kasih karunia-Nya dalam diri Paulus. Sebetulnya bukan begitu, itu salah, pengertian yang salah, saudara. Nah, berapa hari yang lalu, waktu saya merenungkan tentang kasih karunia ini, baru terbuka, saudara. Maksud Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya, kasih karunia yang kuberikan kepadamu, itu sudah cukup. Tidak perlu harus kau minta-minta lagi. Artinya sudah cukup untuk apa? Sudah cukup untuk memampukan Rasul Paulus menanggulangi segala kelemahan, segala bentuk manusiawinya, segala sesuatu yang merasa dia berat. Yang mengerti katakan amin. Itu sudah cukup dan itu sudah ada di dalam diri Paulus dan ada di dalam dirimu dan diri saya. Yang mengerti katakan amin. Amin. Hanya seringkali kita nggak menyadari, hanya seringkali kita sia-siakan. Dan pagi hari ini kita mau betul-betul mengalami satu perubahan paradigma. Kita pastikan apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, kasih karunia-Nya itu tidak pernah sia-sia di dalam diri kita. Itu bukan hanya menyelamatkan kita supaya kita dibenarkan dan dikudusan dan masuk ke surga, tapi supaya kita betul mengalami dari perubahan yang dari dalam diri kita,
itu betul-betul keluar hati yang mengasihi Tuhan, betul-betul hati yang mau rela untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, rela untuk kita meninggalkan kefasikan kita, rela kita untuk meninggalkan kehidupan lama dosa kita, kenikmatan dunia, keinginan-keinginan daging. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh kasih karunia Tuhan yang ada di dalam diri kita, bukan usaha kita. Karena usaha kita hanya sesaat saja dan itu akan sia-sia. Yang mengerti katakan amin. Amin. Aku berdoa pagi hari ini kita semua terbuka. Kalau saudara memahami, menangkap hal ini, maka ada satu pengharapan yang akan mulai muncul dalam hidupmu dan hidup saya. Amin. Kita tidak lagi melihat kehidupan lama kita, atau sifat-sifat lama kita, sifat-sifat bawaan kita itu sesuatu yang harus dipertahankan. Kalau semua itu dibandingkan dengan kasih karunia yang ada di dalam diri kita, kasih karunia kita, itu Tuhanlah yang harus kita pilih. Kasih karunia Tuhanlah itu yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan izinkan kasih karunia Tuhan itu yang mengubah dari dalam hidup kita, mengalir keluar. Sehingga yang muncul dari hidup kita adalah kehidupan yang baru. Sesungguhnya kehidupan yang baru sudah datang dalam hidupmu dan hidupku. Yang setuju katakan amin. Oh, aku berdoa, mari kita bangkit berdiri. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biar Tuhan pagi hari ini kami semua mengalami satu perubahan paradigma yang baru. Selama ini kami walaupun mengerti tentang kasih karunia, tapi itu hanya kulit kacang luarnya saja, saudara. Kami hanya kulit kacangnya dan kami tidak mengerti sepenuhnya, Tuhan. Oleh karena itu kami minta Tuhan Roh Kudus singkapkan, ya Tuhan Yesus, lewat firman-Mu bekerja dalam hidup kami tentang kasih karunia. Atas dasar kasih karunia ini, Tuhan, Engkau sanggup, Tuhan, kasih karunia yang sudah ada dalam diri kami, untuk kami bisa berubah, untuk kami bisa mengalami hari demi hari kami dibenarkan, hari demi hari kita dikuduskan, hari demi hari untuk kita bisa mengalami kepenuhan Kristus, dan kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itu bukan lagi hal yang tidak lagi menurut kami, itu tidak mungkin. Tapi itu sesuatu pengharapan yang mulai muncul dari kami, dan kami rasakan itu bisa, Tuhan, itu bisa. Karena kasih karunia-Mu di dalam diri kami itu sudah cukup dan mampu untuk mengubahkan kami, untuk kami menjadi serupa segambar dengan Kristus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar firman-Mu terus membuka mata hati kami, dan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, sehingga kami rela meninggalkan sifat-sifat kebiasaan buruk kami yang selama ini kami sembunyikan, yang selama ini kami sayangi. Semuanya kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami pastikan tidak akan pernah sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam hidupku, dan itu juga terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, paradigma yang baru termaterai dalam hidup kami saat ini oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita memasuki perjamuan kudus. Siapkan di rumah masing-masing air dan roti, ya, air yang melambangkan darah Yesus, aku materaikan di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga roti yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus, aku materaikan. Siapkan semua itu, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, ya Tuhan Yesus, yang mengingatkan kami akan begitu luar biasa, amazing-nya Tuhan, kasih karunia-Mu yang Kau tanamkan dalam diri kami. Itu luar biasa, itu adalah dasar untuk kami hidup mengalami, Tuhan, kehidupan yang baru, kehidupan yang semakin dibenarkan dan dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus, agar kami bisa menjadi semakin mengalami kepenuhan Kristus dan mengalami semakin sempurna seperti Bapa di surga yang ada sempurna itu, Tuhan, bukan sesuatu yang mustahil lagi. Namun semua itu bukan karena usaha manusiawi kami tidak akan bisa sanggup dengan usaha kami sendiri. Namun semuanya itu karena kasih karunia-Mu yang telah ada dalam hidup kami, yang telah Kau kerjakan di atas kayu salib buat setiap kami, buat setiap umat manusia.
Tuhan, terima kasih kami ucap syukur biar perjamuan ini terus mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau rela menderita dan sampai Engkau membayar harga dengan nyawa-Mu Tuhan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya bacakan firman Tuhan, saudara aminkan saja. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayo kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Angkat cawan ini tinggi-tinggi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Apa yang Dia sudah kerjakan itu luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia demi kasih karunia yang bekerja dalam hidup kami. Kami minta Roh Kudus dan kita minta firman-Mu terus bekerja mengubahkan kami Tuhan. Ya, kasih karunia-Mu itu membuat kami menjadi rela untuk melakukan kebenaran-Mu. Tidak hitung-hitungan dengan Engkau Tuhan. Tidak lagi lihat untung rugi. Tidak lagi Tuhan melihat hal-hal yang lama itu menarik. Kalau semuanya dibandingkan dengan kasih karunia-Mu, tidak ada yang sebanding Tuhan. Hanya kasih karunia-Mu itu yang betul-betul kami hidupi. Betul-betul kami terus bekerja dalam hidup kami. Dan Roh Kudus yang menuntun kami, mengarahkan kami, dan menolong kami. Firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur ya Tuhan. Bukakan lebih lagi. Bukakan lebih lagi kepada kami dimensi kasih karunia-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari kita berdoa syafaat. Doa kita mulai. Tuhan kami yang kekal di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau sertai ibadah online kami ini dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya nanti ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang Engkau telah sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa buat firman yang telah disampaikan. Biarlah ini menjadi rema buat kehidupan kami dan melekat di dalam hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Dan bisa kami jalanin buat kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Niko Nyoto Roharjo ya Tuhan, dan 4 wakilnya ya Tuhan Yesus. Beri mereka hati yang bijaksana dan untuk menjalani visi mereka buat gereja-gereja-Mu di bangsa ini ya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Kami juga berdoa buat gembala dan wakil gembala kami di gereja kami ya Tuhan, Bapak Freddy Halim dan Bapak Han ya Tuhan Yesus, beserta keluarga besar mereka. Berkati ya Tuhan, beri mereka kesehatan, berkati usaha dan bisnis mereka.
Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Peliharalah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Jauhkan pertikaian dari bangsa dan negara kami, jauhkan bencana alam dan demo-demo yang tidak jelas ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biarlah pemimpin kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, menjalankan visi dan misi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami sebelum kami pulang. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Kita akhiri ibadah ini. Mari kita angkat tangan ini tinggi-tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, pimpinan dan tuntunan daripada Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita dalam kasih karunia-Nya. Itu mulai hari ini terus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menjemput kita di awan permai bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Lagu ini lagu yang dulu sering kita nyanyikan. Kalau kita di rumah, kita harus semangat juga buat nyanyikan ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Amin.